Kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu getaran. Sebelum kita mempelajari tentang getaran, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran melalui video ini. Setelah mempelajari video ini, diharapkan kita menguasai kompetensi dalam memahami konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Sentuhlah pangkal tenggorokanmu saat kamu berbicara dengan temanmu. Apakah kamu merasakan sesuatu? Suara yang kamu keluarkan bersumber dari getaran pita suara yang ada di dalam tenggorokan. Jika kamu berteriak lebih keras, pita suaramu bergetar lebih keras pula. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Hal ini membuktikan bahwa semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda bergetar ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung, ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan langsung. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat dengan mata secara langsung karena simpangannya yang besar. Ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya terlalu kecil. Pernahkah kamu melihat jam dinding yang masih menggunakan bandul untuk menjalankan jarum detiknya? Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergetar bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. Jika begitu, apakah semua benda yang bolak-balik disebut bergetar? Saat kamu berjalan bolak-balik di depan kelas, dapatkah disebut bergetar? Tentu, gerak mondar-mandir di depan kelas bukanlah getaran, karena belum tentu melalui titik kesetimbangan. Apa saja variabel-variabel dalam getaran? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A. Jadi, getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Satu getaran didefinisikan sebagai satu kali bergetar penuh, yaitu dari titik awal kembali ke titik tersebut. Perhatikan gambar. Satu kali getaran adalah ketika benda bergerak dari titik A, O, B, O, A. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terjauh, yakni O ke A atau O ke B. Bandul tidak pernah melewati lebih dari titik A atau titik B karena titik tersebut merupakan simpangan terjauh. Simpangan terjauh itu disebut amplitudo. Di titik A atau titik B, benda akan berhenti sesaat sebelum kembali bergerak. Waktu yang diperlukan suatu benda menempuh satu kali getaran penuh disebut sebagai periode. Dilambangkan dengan huruf T besar dalam satuan detik. Sedangkan banyaknya getaran suatu benda yang terjadi selama 1 detik disebut sebagai frekuensi. Dilambangkan dengan huruf F kecil dan satuannya adalah Hertz. Periode dan frekuensi adalah parameter getaran yang penting untuk diketahui dan dipahami. Secara matematis, perhatikan persamaan untuk menghitung periode dan frekuensi getaran berikut. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran disebut periode atau T besar. Berdasarkan pengertian ini, maka periode atau T besar sama dengan waktu selama melakukan getaran atau T kecil dibagi dengan banyaknya getaran yang terjadi atau N kecil. Sedangkan jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon disebut frekuensi atau F kecil. Berdasarkan pengertian ini, maka frekuensi atau F kecil sama dengan banyaknya getaran yang terjadi atau N dibagi dengan waktu selama melakukan getaran atau T.
Berdasarkan kedua persamaan tersebut, diperoleh hubungan antara periode atau T besar dengan frekuensi atau F, yakni besar periode berbanding terbalik dengan besar frekuensi. Secara matematis dituliskan sebagai T sama dengan 1/F, atau berlaku pula sebaliknya bahwa F sama dengan 1/T. Kamu telah memahami bahwa getaran sesungguhnya adalah bentuk energi gerak suatu benda. Sebagian besar fenomena getaran dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, seperti piston pada mesin kendaraan yang bertujuan untuk menggerakkan roda. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ciri khas suatu getaran adalah adanya frekuensi, periode, dan amplitudo. Meskipun demikian, amplitudo tidak mempengaruhi frekuensi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari kali ini membawa manfaat bagi semuanya.